Oke, semangat pagi rekan-rekan semua. Di kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan mengenai short term scheduling ya, bagian dari, kegiatan perencanaan di level yang paling operasional. Jadi setelah di pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah membahas perencanaan di level yang lebih, menengah ya, mulai dari, perencanaan produksi ya, capacity planning, kemudian perencanaan agregat, kemudian MRP ya, perencanaan kebutuhan material, dan terakhir di level operasional kita akan berbicara mengenai penjadwalan jangka pendek. Nah, apa yang akan kita bahas pada kesempatan ini, kita akan mengenal apa itu short term scheduling, kemudian konsep eh, penjadwalan forward dan backward, kemudian kita akan mengulas sebetulnya tentang job assignment. Ini salah satu teknik di dalam penjadwalan yang juga sebetulnya di mata kuliah metode kuantitatif ini sempat dibahas. Kemudian sequencing job ya dengan beberapa kriteria yang nanti akan dibahas. Kemudian ada Johnson's Rules, ya ini untuk penjadwalan pekerjaan pada dua workstation atau pada dua mesin. Dan terakhir kita akan berbicara mengenai penjadwalan di sektor jasa yang mungkin secara karakteristik akan berbeda. Ini akan kita bahas di pertemuan saat ini. Uh, Kita akan mulai dengan apa itu perencanaan jangka pendek atau short term scheduling. Jadi di pertemuan sebelumnya ya kita sudah membahas mengenai master schedule ya di perencanaan agregat. Hasil dari perencanaan agregat itu kita akan mendapatkan master production schedule MPS atau dalam bahasa kita disebut jadwal induk produksi. Ya, jika Anda eh, belum mempelajari hal itu atau ingin mengulas kembali mengenai jadwal induk produksi, Anda bisa mengecek di video yang berkaitan dengan perencanaan agregat. Nah, dari master schedule ini ya, itu akan di breakdown menjadi rencana agregat yang merupakan penjadwalan weekly ya, mingguan, dan ini adalah untuk spesifik produk. Ya. Nah, di perencanaan jangka pendek ini atau short term schedule ini mencoba menerjemahkan ya dari perencanaan tadi berkaitan dengan capacity decision atau aggregate immediate plan dan master schedule ke dalam job sequence, urut-urutan pengerjaan ya, dan specific assignment ya, penugasan secara spesifik secara khusus, entah itu berkaitan dengan personil atau material atau mesin. Jadi penjadwalan atau penugasannya di sini akan bergantung dengan apa yang akan kita alokasikan. Nah, tujuannya apa? Tujuan dari penjadwalan di level short term ini atau di level jangka pendek ini adalah allocate and prioritize demand. Ya, jadi mengalokasikan atau memprioritaskan pengerjaan dari atau pemenuhan dari demand atau permintaan ya, entah ini berdasarkan forecast atau customer order terhadap fasilitas-fasilitas yang kita miliki ya. Nah, secara konteks penjadwalan secara umum atau secara teoritis pendekatannya ada dua, ada forward scheduling. Forward scheduling atau penjadwalan maju itu dimulai dari sekarang ke depan. Ya, artinya kita mulai penjadwalan dari saat ini ke depan yang tujuannya adalah melihat waktu penyelesaian dari setiap order ya. Nah, dari sini kita bisa tahu kapan kita bisa menjanjikan setiap pekerjaan itu untuk di-deliver ke customer kita. Ya, sementara dalam pendekatan backward scheduling atau penjadwalan mundur, itu dimulai dari due date, ya, dari janji atau dari permintaan delivery dari customer, kita tarik ke sekarang. Ya, apa yang akan kita dapat dari sini? Kita akan melihat apakah setiap order yang diminta oleh customer itu bisa kita penuhi atau tidak. Jadi ketika jadwal itu kita tarik dari due date ke sekarang ternyata melewati sekarang, artinya ke belakang, maka ini yang mungkin tidak bisa dilakukan ya, karena memang ini tidak visible, artinya tidak memungkinkan untuk dikerjakan.
Itu secara umum 2 pendekatan di dalam, melakukan penjadwalan. Nah, ada beberapa kriteria ya untuk melakukan penjadwalan di, short term ini. Pertama adalah minimize completion time. Ya, kita akan melakukan penjadwalan dengan tujuan, atau melihat, average completion time ya dari, setiap proses yang ada. Bisa kita lihat kriteria yang lain adalah maximize utilization. Ya, ini ditentukan dengan, berapa persen, fasilitas atau mesin, peralatan, perangkat, orang yang kita punya itu termanfaatkan atau terutilisasi. Yang ketiga bisa kita lihat juga dari kriteria minimize work in process inventory. Nah, work in process, artinya itu adalah istilah bahasa kitanya tuh barang setengah jadi. Artinya, eee material yang sudah masuk ke dalam proses tapi belum menjadi, produk jadi, ya, dia masih ada di dalam proses. Ini kita sebut sebagai work in process atau WIP, ya. Di sini dengan melihat average number job in the system, ya. Jadi kita bisa lihat dari rata-rata jumlah pekerjaan yang ada di dalam sistem. Nah, atau bisa dengan yang keempat, kriterianya adalah minimize customer waiting time. Ya, di sini kita evaluasi atau kita tentukan dengan melihat average number of late period. Ya, kita minimalkan dari keterlambatan yang mungkin terjadi. Nah, ini kriteria yang bisa digunakan. Nah, nanti di metode-metode yang akan kita bahas, kita akan melihat kriteria-kriteria ini satu atau yang lainnya itu akan digunakan. Oke. Di bagian pertama yang akan kita bahas di sini berkaitan dengan job assignment ya, atau penugasan pekerjaan. Di sini ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, dalam hal cost ya, working time yang ideal, dan juga, waktu proses yang minimal. Kemudian di sini fokusnya kepada kapasitas ya, melihat apakah kapasitas itu bisa digunakan untuk memenuhi permintaan tersebut. Kemudian, intinya adalah assign specific job to job center. Jadi ada penugasan, ada, pengalokasian dari sesuatu ke sesuatu. Nah, sesuatu ke sesuatunya ini bisa, dalam konteks berbagai hal. Bisa dari orang ke mesin, bisa dari mesin, ke pekerjaan, bisa dari, project ke orang, ya, atau orang ke ke tugas dan lain sebagainya. Nah, di sini ada beberapa, tools atau perangkat yang bisa digunakan atau pendekatan. Yang pertama adalah ConWIP, ini adalah constant work in process. Eee, Fokusnya di sini adalah untuk batch scheduling. Nah, batch scheduling ini, artinya penjadwalan secara tidak melihat kepada spesifik item, ya, barang yang dijadwalkan. Jadi dia secara keseluruhan dilihat dari waktu biasanya ya, yang batch-nya ini. Sementara pendekatan kedua dengan Gantt chart ini, melihat kepada, bagaimana mengalokasikan setiap pekerjaan itu ke dalam mesin atau peralatan ya, untuk melihat waktu penyelesaian ya. Nah, ini kalau dijelaskan secara sekilas, jadi ini tidak dibahas secara rinci, kira-kira pendekatan, ConWIP itu seperti ini. Jadi, dimisalkan ini di setiap tanggal tertentu, mungkin ini, minggu ya, ada perencanaan dari inputnya, kemudian ada aktual dari inputnya. Jadi kalau direncanakan inputnya 280, aktualnya 270, ada deviasi 10. Kemudian outputnya direncanakan 320, aktualnya 270, maka di sini ada deviasi atau simpangannya 50. Tapi kalau kita lihat dari sisi aktual, ya, di sini aktual inputnya 270, aktual outputnya 270, maka di sini tidak ada backlog, gitu ya. Artinya ya, ini tercapai gitu ya, apa yang diinginkan. Nah, di minggu berikutnya, ya, dengan data yang berbeda, kalau kita lihat di sini aktual inputnya 250, aktual outputnya 270, maka di sini ada selisih 20. Ya, maka ini ada, artinya, outputnya melebihi daripada inputnya, ya, yang didapatkan di sini. Ini dengan pendekatan ConWIP. Nah, kalau dengan pendekatan Gantt chart,
Ya, jadi kalau di sini kita tidak lihat sebetulnya item per item barangnya, tapi kalau di sini setiap pekerjaan itu terpetakan ya dengan menggunakan Gantt chart. Terpetakan di setiap mesin, peralatan atau fasilitas ya yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Nah, sebagai contoh misalnya di sini untuk pekerjaan 349 pertama yang harus dilakukan adalah di metal box ya 1 hari. Kemudian berlanjut ke pekerjaan mechanical 2 hari, ya. Kemudian berlanjut ke pekerjaan elektronik 1 hari, ya. Kemudian berlanjut ke pekerjaan painting 1 hari. Ya, jadi pekerjaan atau job 349 ini mulai dari Senin selesai hari Jumat. Nah, eh, mesin yang lain ini akan mengerjakan pekerjaan yang lain, ya. Nah, kalau kita lihat misalnya di sini untuk pekerjaan 408 itu dimulainya dari pekerjaan elektronik 1 hari. Kemudian berikutnya adalah pekerjaan painting. Nah, hanya di sini kalau hari Senin mengerjakan bagian elektronik ini mengerjakan pekerjaan 408 di hari Senin, harusnya di hari Selasa itu langsung ke painting. Tapi ternyata si work center painting ini sedang mengerjakan pekerjaan 295 hingga hari Selasa. Sehingga pekerjaan 408 ini tidak bisa dikerjakan di hari Selasa, tapi baru bisa mulai setelah pekerjaan 295 ini selesai. Jadi baru mulai di hari Rabu. Ya, ini beberapa ilustrasi sederhana yang menggambarkan urut-urutan pengerjaan dari setiap pekerjaan ini bisa tergambarkan dengan Gantt. Ya. Nah, kembali ke pembahasan tadi mengenai job assignment. Nah, ada satu teknik assignment, ya assignment method di sini yang bisa digunakan untuk memetakan orang ke pekerjaan. Nah, kalau dalam hal ini misalnya kasusnya adalah memetakan project ke vendor, ya, memetakan project, ya, project BTS, FO, AP ini ke beberapa vendor yang memungkinkan. Nah, misalkan pekerjaan BTS ini kalau kita serahkan ke vendor A itu biayanya 16 dalam hal ini dalam ribuan ya, ribuan dolar, 16.000. Tapi kalau BTS ini dikerjakan oleh C biayanya itu 8.000. Nah, sementara FO kalau dikerjakan oleh C itu 14.000, tapi kalau dikerjakan oleh A itu 10.000 dan selanjutnya. Nah, ini ada datanya. Nah, berdasarkan data-data seperti ini, kira-kira ya pengalokasian yang paling baik itu yang seperti apa, ya? Siapa atau proyek apa diserahkan kepada si vendor siapa yang secara total itu biayanya paling rendah. Nah, metode assignment atau metode penugasan itu bisa digunakan ya untuk memetakan ini. Nah, caranya gimana? Nah, ini sebetulnya di metode kuantitatif sudah dipelajari ya. Jadi kalau Anda yang sudah pernah belajar di metode kuantitatif atau operational research itu ada materi tentang hal ini. Tapi yang untuk yang belum kita coba pelajari kembali. Nah, caranya kita mulai ya untuk setiap baris kurangi angka-angka ini dengan yang terkecil. Ya, yang terkecil di sini 8 ya di baris pertama, maka kurangi semua sel ini atau semua angka ini dengan 8. Jadi 16 dikurangi 8 8, 18 dikurangi 8 10, 8 dikurangi 8 0. Lakukan untuk baris berikutnya. Ya, di sini yang terkecil itu 10. 10 dikurangi 10 0, 12 dikurangi 10 2, 14 dikurangi 10 4. Di baris ketiga untuk yang AP yang terkecil itu 11, berarti selisihnya di sini 2, 3, dan 0. Nah, langkah kedua, kita lakukan hal yang sama untuk setiap untuk setiap kolom, untuk setiap kolom. Di kolom pertama yang terkecil 0, berarti pengurangannya atau selisihnya ini sama angkanya ya. Jadi karena semua dikurangi 0. Yang kedua, yang terkecilnya adalah 2, berarti di sini 801. Dan yang ketiga ini yang terkecil 0, berarti angkanya akan sama. Nah, caranya seperti itu. Ya, ini sampai di sini pada dasarnya kita sudah mendapatkan solusi. Nah, solusi itu dimunculkan dengan angka-angka 0 itu. Ya, angka-angka 0 yang ada di sini. Artinya, kalau kita akan menugaskan ya atau meng-assign ya project ke vendor, kita cari di sel yang angkanya 0. Ini sudah yang paling bagus, optimal.
Nah, hanya kita lihat dulu apakah dengan solusi yang sudah didapatkan di tabel ini itu sudah optimal. Caranya adalah dengan menarik garis, ya, menarik garis seminimal mungkin menutup seluruh nol yang ada di sini. Entah itu vertikal atau horizontal, seminimal mungkin. Jadi kalau dengan satu tarikan, entah itu vertikal atau horizontal itu bisa tertutupi seluruh nolnya, berarti optimal, ya. Kondisi di sini sudah optimal. Tapi kalau belum tertutupi, ya, ukurannya adalah sama dengan jumlah dari baris atau kolomnya. Ya, jumlah garisnya sama dengan jumlah baris atau jumlah kolom. Ya, di sini jumlah baris atau kolomnya itu 3, berarti harusnya ada 3 garis, ya. Nah, caranya gimana? Kita lakukan di sini. Nah, dengan angka-angka 0 yang ada, yang kita bisa tarik, ini kalau 1 nggak mungkin ya, karena masih ada 0 yang tidak tertutupi. Kita tarik di sini. Berarti dengan 2 garis, artinya seminimal mungkin ya. Jadi dengan 2 garis, seluruh angka 0 itu sudah tertutupi. Nah, artinya jumlah garisnya ada 2, jumlah barisnya ada 3, berarti ini belum optimal. Gitu. Nah, karena belum optimal, maka kita lanjutkan. Ya, karena belum optimal. Oke. Nah, kita fokuskan ke, aduh, ini kecepatan ya. Kita fokuskan di sini dulu. Kita fokuskan ke yang angka-angka yang tidak tertutupi. Ya. Untuk angka-angka yang tidak tertutupi, cari angka terkecilnya. Angka terkecilnya 1. Nah, kurangi seluruh angka ini dengan 1. Ya, berarti ini 8821 dikurangi 1, 7710, ya. 7710. Nah, kemudian yang di dalam perpotongan, jadi kebetulan ini perpotongannya hanya 1, untuk angka yang ada di perpotongan itu ditambahkan dengan angka terkecil. Ya, jadi 4 tambah 1, 5. Nah, sisanya itu biarkan saja. Berarti ini dibiarkan saja 0, 0, 0, 0. Ya. Nah, dengan kondisi seperti ini, kita sudah bisa lihat nih, apakah ini sudah mencukupi, ya. Kita tarik garis seminimal mungkin yang bisa menutup seluruh angka 0. Misalkan kita coba seperti ini, seperti tadi, 2 garis, masih tersisa nih. Ya, ada 1 yang tidak tertutup garis. Berarti ini harusnya 3. Ya, Anda bisa tarik 3 itu 1, 2, 3 secara horizontal atau vertikal, ya, atau seperti ini, ya. Di intinya ada 3 garis minimal yang harus digunakan untuk menutup seluruh 0. Atau dengan cara seperti ini. Ya, ini bukan 6, ini harusnya 7 ya. Nah, berarti sampai di sini ini sudah optimal, ya, karena jumlah garis, ya, jumlah minimum garis itu sama dengan jumlah baris atau kolom. Oke. Nah, karena ini sudah optimal, maka kita akan lanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu penugasan, ya, atau pengalokasian. Nah, dari sini gimana cara pengalokasiannya? Pada dasarnya kita akan mengalokasikan di angka-angka atau di sel-sel yang angkanya 0 saja, ya. Nah, karena tiap baris ini ada yang nolnya 1, ada yang nolnya 2. Kalau di sini sudah jelas BTS itu pasti akan dialokasikan ke C, ya, karena cuma 1 yang 0. Tapi yang FO itu ada 2, bisa ke A, bisa ke B. Ini sama-sama optimal. Yang AP itu bisa ke B, bisa ke C, sama-sama optimal. Nah, caranya gimana supaya tidak bingung? Nah, ini kalau cuma 3 kan gampang. Tapi kalau misalnya kita punya 10 kali 10, itu kadang-kadang melototinya susah. Nah, caranya gini, kita cari dari setiap pilihan baris ini, project ini yang nolnya cuma 1. Karena artinya sudah pasti. Nah, di sini yang nolnya cuma 1 itu BTS. Artinya yang pertama kita assign itu adalah ini. Ya. BTS kita assign ke C, ya, ke vendor C. Nah, setelah itu supaya tidak membingungkan kita coret.
ya, bahwa BTS di sini sudah di-assign, C sudah mendapatkan penugasan, ya. Nah, dari sini kita hanya fokus ke yang 4 angka di sini saja. Jadi yang angka 0 di sini itu tidak akan dilirik lagi, tidak akan dipertimbangkan lagi karena si C itu sudah di-assign. Nah, dari 4 yang ini, ya, penugasan berikutnya kita cari yang FO 2 nolnya, yang AP 1 berarti AP dulu. AP kita assign, ya. Oke, AP kita assign dan di sini B, ya. Dan sisanya adalah FO. Wah, ini angkanya salah nih ya. Jadi FO, ya, di sini yang di-assign. Berarti ada kesalahan. Oke. Nah, berarti kita kembalikan lagi ke angka kos awalnya. Angka kos awalnya adalah ini. Pertama adalah 8, ya, yang kedua adalah 10, dan yang ketiga adalah 14. Ya, jadi 8, 10, 14, oh berarti ini 32. Ya. Jadi begitulah cara untuk melakukan assignment, ya, dengan pendekatan assignment method. Ya. Anda bisa berlatih ya dengan soal-soal yang lain nantinya. Oke. Nah, kita akan lanjutkan sekarang dengan teknik atau metode yang kedua. Metode yang kedua adalah sequencing job. Ya, ketika kita dihadapkan pada pekerjaan yang banyak, artinya ada beberapa order, ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan. Mana sih yang harus diselesaikan lebih dahulu? Nah, di awal tadi sempat dijelaskan ada beberapa kriteria, ya, yang bisa digunakan untuk melakukan pengurutan pekerjaan, ya, untuk mengurutkan pekerjaan. Nah, beberapa menurut teori itu ada FCFS atau first come first serve, ya. Ini yang paling umum sebetulnya di layanan, ya, atau di pekerjaan-pekerjaan manapun. Biasanya kita, ya, kalau ingin dilayani artinya yang duluan datang, yang duluan dilayani, gitu ya. Ini adalah aturan yang umum. Yang kedua adalah shortest processing time. Ya, kita urutkan pekerjaan berdasarkan waktu proses yang paling kecil. Atau yang ketiga, mengurutkan pekerjaan berdasarkan janji yang paling awal atau due date yang paling awal. Atau yang keempat, ya, dengan mengurutkan berdasarkan waktu proses yang paling lama, ya, yang lama dikerjakan duluan, gitu. Nah, pertanyaannya dari keempat ini akan tergantung, ya, untuk setiap kasus bisa berbeda mana yang lebih baik. Ya. Nah, misalkan ada satu kasus di sini, ya, ada pekerjaan yang harus dilakukan. Di sini create simpati produk, ya, kemudian produk as, produk halo, produk hybrid, sama produk flash, ya, ada 5 pekerjaan yang harus diselesaikan. Ya, gampangnya kita pakai ABC, ya, ABCDE, ya, pekerjaan A, B, C, D, E. Nah, masing-masing ada waktu proses nih. Nah, waktu prosesnya ini, ya, ini satuannya bulan, ya, udahlah, ya. 3 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 8 bulan, 10 bulan. Untuk yang ini due date-nya adalah di bulan ke-7, bulan ke-5, bulan ke-10, bulan ke-15, dan bulan ke-20. Nah, kalau kita lihat dari sini, mana sih yang harus dikerjakan terlebih dahulu, ya, berdasarkan data-data yang ada. Nah, ini kalau kita gunakan beberapa metode ini, kita lihat hasilnya, ya, mana yang lebih baik. Nah, kita coba dulu yang first come first serve. Ya, yang first come first serve berarti pengurutannya berdasarkan urutan pengerjaan, urutan kedatangan. Nah, ini asumsinya adalah kedatangannya berurut dari A sampai ke E. Ya, dengan waktu yang sama, maka berarti kita urutkan A, B, C, D, E. Berarti ini ada job work processing time seperti ini. Kemudian di sini ada flow time-nya. Ya, nah, bagaimana cara menghitung flow time-nya? Menghitung flow time ini adalah rentetan waktu, ya. Jadi kalau pekerjaan A dimulai di waktunya 3 bulan tadi, berarti mulai dari bulan ke-0 sampai bulan ke-3. Nah, berikutnya B itu 2 bulan, berarti
selesainya bulan kelima, tambah 6 berarti 11, tambah 8 19, tambah 10 berarti 29. Ya. Nah, kemudian kita cek dengan due date-nya atau tanggal janjinya atau di sini bulan janjinya. Nah, pekerjaannya dijanjikan bulan ke-7 atau targetkan bulan ke-7, pekerjaan B bulan ke-5 dan selanjutnya. Nah, kalau kita lihat pekerjaan A itu selesai periode 3 ya, due date-nya periode 7. Berarti ini leluasa karena tidak terlambat, berarti job latest-nya 0. Pekerjaan B ya, selesai periode 5, due date-nya periode 5 berarti ini juga sama ya, tepat waktu. Pekerjaan C selesai periode 11, due date-nya periode 10. Nah, ini yang terlambat. Terlambat 1 periode. Yang D ini periode 19 selesai due date-nya periode 15 berarti ini terlambat 4 periode, 4 bulan. Dan E itu 29, 20 berarti terlambat 9. Nah, yang berikutnya kita lakukan adalah menghitung total work time itu 29, total flow time kalau kita jumlahkan itu 67, total lateness itu 14 ya, dan jumlah pekerjaan di sini ada 5 ya, totalnya ada 5 pekerjaan. Nah, kemudian kita akan hitung performansinya ya dari penjadwalan ini. Nah, ada beberapa ukuran performansi yang bisa digunakan. Pertama adalah average completion time, ini cara rumus perhitungannya, utilization metric. Kemudian average completion time sama average job lateness. Ya, rumusnya di sini dijelaskan semua. Nah, kalau kita lihat dari tadi datanya, itu saya simpan di sini untuk memudahkan perhitungan. Average completion time, cara perhitungannya adalah dari total flow time-nya tadi 67 dibagi dengan number of job 5. Berarti average completion time-nya 13,4. Utilisasi itu rumusnya total job work processing time 29 ya. Dibagi dengan total flow time 67, 43% utilisasinya. Average completion time itu 67 ya, total flow time dibagi dengan total work time itu 29, 2,3. Dan job lateness-nya, average job lateness-nya dari total lateness ya, itu 14 dibagi dengan number of job 5, berarti 2,8 bulan. Nah, ini adalah performansi dari kriteria yang pertama, first come first serve. Nah, dengan cara yang sama, kita lanjutkan analisisnya untuk kriteria yang kedua. Nah, kriteria yang kedua itu short processing time. Berarti kita akan urutkan berdasarkan waktu proses yang paling kecil. Mulai 2, 3, 6, 8, 10. Nah, urutan pekerjaannya ini adalah B, A, C, D, E. Ya. Nah, flow time-nya sama kita hitung. Berarti kalau ini 2 dari 0, plus 2, 2, 2 plus 3, 5, 5 plus 6, 11, 11 plus 8, 19, 19 plus 10, 29. Kita cek dengan due date-nya, ini tidak terlambat, 5, 7 tidak terlambat, 11, 10 terlambat 1, 19, 15 terlambat 4, 29, 20 terlambat 9. Ya. Kalau kita lihat lateness-nya sama flow time-nya, lateness-nya ini sama tapi flow time-nya sedikit berbeda ya, sehingga di sini kita dapatkan processing time-nya 29, total flow time-nya 66, job latest-nya 14. Nah, kemudian dengan cara yang sama kita hitung performansinya, didapatkan ya angka average completion time 13,2, utilization-nya 43,9, average completion time-nya 228, job latest-nya 2,8. Oke. Nah, kita lanjutkan yang ketiga. Ya, yang ketiga adalah earliest due date. Maka di sini kita akan urutkan berdasarkan tanggal janji atau waktu janji yang paling cepat 5, 7, 10, 15, 20. Nah, urutan pekerjaannya di sini B, A, C, D, E. Ya, dengan cara yang sama kita hitung flow time-nya 2, 2, 3, 5, 5, 6, 11, 11, 8, 19, 19, 10, 29.
Nah, kita hitung di sini lateness-nya 00147 ya. Ini kebetulan angkanya sama ya. Dapat angka ini. Berarti kalau kita gunakan EDD ya, karena sama tadi kita dapatkan hasil performansinya seperti ini. Ini saya cepat saja ya. Jadi Anda tinggal pause ya kalau ingin mengecek setiap perhitungannya. Nah, yang keempat itu adalah longest processing time ya, berdasarkan waktu proses yang paling lama. Waktu proses paling lama itu 10, 8, 6, 3, 2. Nah, urutannya adalah E, D, C, A, B. Dengan cara yang sama ya, kita hitung flow time-nya mulai dari 10, 10, 8, 18, 18, 6, 24, 24, 3, 27, 27, 2, 29. Due date-nya ya, kita lihat 10, 20, 0, 18, 15, 3 terlambat berarti ya. 18 ya. 24, 10, 14, 27, 7, 20, 29, 5, 24. Di sini kita hitung totalnya 29, 108, dan 61. Nah, maka kita bisa hitung performansi untuk kriteria longest processing time. Kita dapat average completion time-nya 21,6, utilization metric-nya 26,8%, ya ini jauh lebih kecil. Average completion time-nya 3,72, ya lebih besar. Lateness-nya 12,2, sangat besar. Nah, kita bisa bandingkan di antara keempat metode yang ya atau 4 kriteria yang tadi sudah dihitung ya, kita analisis, kita kita bandingkan di antara keempat ukuran performansi ya, dari keempat ukuran performansi. Nah, kalau berdasarkan average completion time, maka kita akan cari yang paling kecil. Nah, yang paling kecil kebetulan sama di sini antara SPT sama EDD. Utilisasi, kita ingin utilisasi yang paling besar, ya. Berarti yang paling bagus di sini antara SPT dan EDD. Kemudian average number of job in the system, kita harapkan ini yang paling kecil. Karena yang paling kecil jumlah pekerjaan dalam sistem artinya antriannya makin sedikit. Ya, berarti ini yang paling bagus. Dan dari lateness kita ingin lateness-nya yang paling kecil, ya, waktunya yang paling kecil. Maka yang paling kecil adalah 3 ini, FCFS, SPT, sama EDD. Nah, kalau kita lihat dari sini, maka secara singkat kita bisa simpulkan bahwa untuk pekerjaan yang ini, SPT dan EDD itu menghasilkan performansi yang baik di keempat indikator. Ya, di keempat indikator performansi. Ya. Tapi kalaupun kita ingin menggunakan first come first serve karena konsumen menuntut itu, maka dari sisi lateness ini juga relatif keterlambatannya rendah. Walaupun dilihat dari utilisasi sedikit ya lebih rendah, dari completion time-nya sedikit lebih tinggi. Ya. Jadi ini akan tergantung dari pertimbangan-pertimbangan yang diperlukan. Ini kita mencoba menganalisis bagaimana melakukan sequencing job ya, pengurutan pekerjaan. Nah, di bagian berikutnya ada sedikit tambahan analisis yang berkaitan dengan penjadwalan ya. Untuk melihat critical ratio. Nah, jadi kalau kita punya pekerjaan yang sedang berjalan, kemudian kita tahu due date dari masing-masing atau tanggal janji dari masing-masing atau waktu janji dari masing-masing, kita perlu menganalisis ya berdasarkan kondisi sekarang, apakah ada pekerjaan yang masih leluasa waktunya, apakah ada pekerjaan yang terlambat ya, yang kritis ya, sehingga harus diprioritaskan. Jadi kita bicara memprioritaskan pekerjaan di sini. Nah, rumus critical ratio itu di sini ya. Critical ratio dihitung dari time remaining ya, di waktu yang tersisa dibagi dengan work day remaining ya. Waktu pengerjaan ya, sisa waktu pengerjaan yang harus dilakukan. Nah, time remaining ini didapat dari due date ya, tanggal janji dikurangi dengan current date atau today's date ya. Dibagi dengan work time remaining. Ya. Nah, tujuannya di sini adalah melihat atau mencari nilai critical ratio yang terkecil yang perlu dijadwalkan terlebih dahulu. Ya. Nah, caranya misalkan kita punya 3 pekerjaan yang sedang berjalan, ya, dari 3 pekerjaan ini
apa namanya, time limitnya di sini 28, 24, ini 20. Waktu yang tersisa ya, yang harus dikerjakan 6 hari, 15 hari, 8 hari. Nah, sekarang ini hari ke-12 ya. Nah, ini adalah time limit due date-nya, kemudian ini sisa pengerjaan waktu pengerjaannya. Nah, kita bisa menghitung critical ratio-nya tadi due date ya, due date 28 dikurangi current date-nya itu 12 dibagi dengan time remaining work-nya 6. Ya, yang ini. Didapat CR-nya 2,6. Dengan cara yang sama untuk yang B 24 ya, dikurangi 12 ya, dibagi 15. 0,8, yang C 20 ya, dikurangi 12 dibagi 8 ya, sisa ini. Dapat 1. Nah, dari sini kita akan lihat yang paling kecil rasionya itu yang akan kita prioritaskan karena dia kritis. Ya. Jadi urutannya adalah pekerjaan B dulu, setelah itu baru pekerjaan A, dan yang terakhir adalah pekerjaan C ya. Yang terakhir adalah pekerjaan A. Ya. Demikian cara mengurutkan pekerjaan dengan melihat tanggal janji atau waktu janji dan juga sisa pengerjaan yang harus dilakukan. Ya. Oke, nah untuk yang bagian berikutnya kita juga akan membahas atau mempelajari teknik melakukan penjadwalan end job, beberapa job ke dalam 2 mesin atau 2 peralatan atau 2 fasilitas. Ya. Di sini ada beberapa pekerjaan yang harus dikerjakan oleh 2 jenis mesin atau 2 jenis peralatan. Nah, tujuannya adalah meminimalkan total waktu pengerjaan. Ya. Nah, di sini 4 tahapannya kita list semua pekerjaannya, kemudian waktu yang dibutuhkan di semua mesin atau semua peralatan di peralatan 1, peralatan 2 atau workstation 1, workstation 2. Kemudian kita pilih ya pekerjaan yang memiliki waktu aktivitas paling pendek ya, entah itu di mesin 1 atau mesin 2, kita akan pilih aktivitas itu. Nah, kalau waktu terkecilnya ada di mesin pertama, maka kita jadwalkan di awal. Kalau waktu terkecilnya ada di mesin kedua, maka kita jadwalkan pekerjaan itu di akhir. Ya, di urutan terakhir. Nah, setelah itu kita coret. Oke, berarti aktivitas itu sudah sudah dijadwalkan. Kita lanjutkan ke yang berikutnya. Cari aktivitas yang memiliki waktu terkecil, cek lagi kalau dia ada di awal, jadwalkan di depan, kalau dia ada di mesin kedua, jadwalkan di belakang. Demikian selanjutnya hingga semuanya terjadwalkan. Nah, setelah itu kita gunakan Gantt chart untuk melihat visibilitas atau kelayakan dari jadwal yang terjadi atau dari proses yang terjadi. Oke. Nah, misalkan ada 5 pekerjaan ini adalah aktivitas di proses pertama dan aktivitas di proses kedua. Ya, di sini ada process time, ada packing-nya. Kita lihat ya, jadi dari seluruh waktu yang ada, kita lihat aktivitas yang waktunya paling kecil. Nah, yang paling kecil itu 2. Berarti kita akan mulai menjadwalkan aktivitas 2. Ya. Nah, karena aktivitas A ini itu yang memiliki waktu terkecilnya 2 ada di proses kedua, maka kita akan jadwalkan di belakang gitu, si A ini. Gitu ya. Nah, selanjutnya ya, selesai yang A, kita lanjutkan cari yang terkecil lagi. Di antara yang terkecil, yang sisanya B, C, D, E, yang terkecil itu adalah 3. Ya, karena 3 ada di aktivitas pertama atau proses yang pertama, maka kita akan jadwalkan B itu di depan. Gitu. Nah, kemudian coret B, kita cari yang sisanya, yang terkecil itu 4. Ya. 4 ada di mesin kedua atau aktivitas proses kedua, maka dia akan dijadwalkan di belakang. C akan dijadwalkan di belakang. Coret C, kemudian yang berikutnya D dan E. Nah, D dan E kebetulan sama, misalkan kita pilih yang E dulu. E karena dia
yang terkecilnya di proses pertama, maka kita jadwalkan di depan. Nah, sisanya D yaitu dijadwalkan di yang sisa ya di tengah kebetulan. Nah, jadi urutan pengerjaan job ini ya, pekerjaan ini berdasarkan dua mesin atau dua peralatan ini itu adalah B, E, D, C, A. Nah, sekarang kita akan lihat ya, berapa waktu penyelesaian pekerjaan untuk keseluruhan pekerjaan ini ya, berdasarkan kedua mesin ini. Oke. Nah, kita mulai dari proses 1, di sini ditulis sebagai work center 1, dimulai dengan waktu ke 0 ya. Kita lihat pekerjaan pertama adalah B. Kita lihat di B ya, untuk proses work center 1 waktunya 3 ya. Berarti di sini 0 sampai 3 ya, selesai di 3. Nah, dilanjutkan berikutnya ke E. Yang E waktunya 7 ya, di work center 1. Berarti 3 tambah 7 10. Di sini selesai E. Setelah E selesai lanjut ke pekerjaan D. Pekerjaan D waktunya 10. 10 tambah 10 20. Ya, setelah D itu C. Ya, C waktunya 8, 20 sampai 28. Ya, setelah itu terakhir A. A itu waktunya 5, berarti 28 tambah 5 33. Ya, ini baru di work center 1 ya. Nah, di work center 2 ya, kita lihat. Work center 2 mulai dengan pekerjaan B. Pekerjaan B tidak mulai dari 0 karena pekerjaan B mulai dikerjakan di work center 1 itu selesai di waktu ketiga. Berarti kita akan mulai di waktu ketiga. Ya. Kita mulai B di waktu ketiga di sini ya. Kita lihat B waktunya 6. Ya, 3 tambah 6 9 di sini ya. Nah, setelah itu E ya, setelah B itu E. E kita lihat waktunya 12. Nah, kita tidak bisa mulai dari 9 ya untuk lanjut ya. Karena E dikerjakan di work center 1 itu selesai di 10 di sini. Berarti pekerjaan E baru bisa mulai di 10 ya, tambah 12 berarti 22 ya. Di sini selesainya E. Nah, setelah itu lanjut ke pekerjaan D. Pekerjaan D waktunya 7 dan ini bisa langsung dikerjakan karena di sini D sudah selesai di waktu ke-20, berarti selesai E di waktu ke-22 tambah 7 ya untuk D berarti selesai di 29. Nah, kemudian setelah D adalah C ya, C juga sudah selesai di 28 di workstation 1 berarti bisa lanjut dari 29 tambah 4 ya. Berarti 33 di sini. Oke. Dan kemudian A sudah selesai sama di 33 berarti kita lanjutkan A di work center 2 waktunya adalah 2 di sini ya. Jadi selesai di 35. Jadi dari pengerjaan atau perhitungan ini kita bisa tahu bahwa waktu penyelesaian untuk keseluruhan pekerjaan ini A, B, C, D, E dan A, B, C, D dan E ini untuk dua proses atau dua workstation, workstation 1 dan workstation 2 itu waktu pengerjaan totalnya adalah 35 period ya. Ini satuannya apa nih? Mungkin kurang jelas ya, mungkin minggu barangkali ya. Seperti itu. Dan di sini sedikit dijelaskan yang hijau-hijau ini, terutama yang di sini ini adalah idle. Artinya workstation U2 tidak bekerja karena menunggu ya pekerjaan selesai di workstation sebelumnya. Ya. Nah, ini idle yang terjadi. Ini idle termasuk pemborosan yang harusnya bisa dihilangkan ya. Tapi ini kejadiannya seperti ini. Ya, ini yang bisa dihitung di sini. Oke. Nah, itu untuk bagian kedua ya dari penjadwalan pekerjaan. Nah, ini yang sudah tadi dibahas itu secara umum banyaknya di pekerjaan-pekerjaan atau di kasus-kasus manufaktur, produksi. Nah, sekarang kalau di jasa gimana? Nah, jasa itu ada perbedaan karakteristik ya di awal-awal pertemuan ya.
perkuliahan ini sudah dibahas ya, perbedaan antara produk barang dengan produk jasa. Nah, dari sisi proses juga untuk barang dan jasa mungkin ada sedikit perbedaan. Ya, kalau di sini di manufaktur lebih fokusnya itu penjadwalan dan penentuan waktu proses di mesin ya umumnya. Nah, di servis itu fokusnya itu ke orang ya di sini, penjadwalan orang. Kalau di manufaktur itu inventory, itu bisa digunakan untuk memenuhi demand, artinya dalam waktu-waktu tertentu di mana tidak bisa dicapai dengan proses yang ada, stok atau persediaan bisa digunakan. Nah, di jasa ya, supply are rarely available. Nah, artinya proses layanan itu tidak bisa disimpan pada dasarnya. Ini adalah karakteristik dari layanan sehingga tidak ada persediaan atau tidak ada stok gitu ya. Jadi kalau tidak bisa dikerjakan saat itu, ya kekurangan orang misalnya, ya sudah. Artinya itu adalah pekerjaan yang tidak selesai. Ya. Di sini scheduling can be tied to an agreement with worker ya. Jadi kadang-kadang bisa di-force ya, misalnya dengan melakukan lembur atau segala macam. Nah, kadang-kadang kalau di jasa karena pekerjaannya fokus dilakukan dengan orang, itu legal issue kadang-kadang menjadi masalah. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan. Nah, ada satu teknik yang kita coba pelajari ya untuk penjadwalan orang ya, penjadwalan orang di sini. Jadi yang dijadwalkannya bukan pekerjaannya, tapi orang ya yang melakukan pengerjaannya. Nah, misalkan di sebuah bisnis ya dengan layanan tertentu ada penjadwalannya di sini kebutuhan dari staff ya di hari Senin 5 orang yang dibutuhkan, hari Selasa 5 orang, hari Rabu 6 orang, hari Kamis 5 orang, hari Jumat 4 orang, hari Sabtu 3 orang, hari Minggu 3 orang. Ya, kebutuhannya seperti ini. Nah, tentunya kalau yang seperti ini bisa jadi eh, tenaga kerjanya tidak tetap gitu ya. Karena waktunya tiap hari beda-beda. Oh, nah ternyata tidak juga. Nah, ini dalam konteks ini setiap orang itu memiliki hari kerjanya itu 5 hari, liburnya 2 hari. Nah, dengan teknik penjadwalan yang disebut dengan cyclical scheduling, ya, itu dimungkinkan kita melakukan assignment atau penugasan, ya, atau pengalokasian pegawai di hari-hari yang ada, ya, dengan konsep libur 2 hari. Nah, libur 2 harinya tuh nggak sama, ya. Jadi kalau biasa liburnya Sabtu Minggu saja, nah ini nggak bisa dilakukan. Tapi kalau bebas liburnya di hari apa saja selama berturut-turut ya, entah itu seseorang dapat jatah liburnya Senin Selasa atau Selasa Rabu atau Rabu Kamis. Nah, ini penjadwalan masih bisa dilakukan. Artinya kita bisa menentukan berapa jumlah pekerja tetap yang bisa di hire atau yang bisa dipekerjakan. Nah, caranya adalah kita mulai dengan pekerja pertama. Ya, pekerja pertama itu kita plot dulu alokasinya tadi 5, 5, 6, 5, 4, 3, 1 kita turunkan dari sini ya. Nah, cara menentukan hari libur untuk orang yang pertama ini kita cari dari 2 hari ya yang kalau kita jumlahkan itu totalnya paling kecil. Ya, di antara 2 hari yang bersebelahan, cari 2 hari yang kalau dijumlahkan ini angkanya paling kecil. Ini dijumlahkan 6. Ya, ini kalau ini dijumlahkan 7, ini dijumlahkan 9. Nah, yang paling kecil ini ya, 3 dan 3. Nah, berarti kita tentukan employee 1 itu libur di hari di hari Sabtu dan di hari Minggu. Nah, sehingga untuk pekerjaan berikutnya, jadi si employee 1 ini bekerja di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, sisa kebutuhannya kita kurangi, 5 kurangi 1, 5 kurangi 1, 6 kurangi 1. Nah, di Sabtu dan di Minggu ini karena si employee 1 tidak bekerja, berarti ini tidak dikurangi. Ya. Nah, kita lanjutkan dengan yang kedua. Nah, berarti ini dikurangi ya untuk employee 2. Nah, kita lihat di sini. Kita cari 2 yang terkecil. Nah, 2 yang terkecilnya itu bisa Jumat Sabtu atau Sabtu Minggu. Misalkan di sini kita pilih sama Sabtu Minggu. Ya. Berarti employee 2 kerja Senin sampai Jumat. Nah, untuk yang berikutnya berarti ini kurangi 1 semua, yang ini tetap. Ya, yang ini tetap, yang ini dikurangi semua. Nah, sekarang kita lihat 2 yang hari yang bersebelahan yang kecil itu adalah 2 dan 3.
ya ini totalnya 5. Atau bisa Kamis dan Jumat, 3 dan 2. Nah, misalkan kita ambil 2 dan 3. Nah, berarti pekerja 3 itu kerjanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Minggu, ya. Atau mungkin kalau berurutan dari Minggu sampai Kamis, dia liburnya Jumat, Sabtu. Nah, berarti ini dikurangi untuk pekerja berikutnya, kebutuhan pekerja berikutnya 2, 2, 3, 2, 2. Nah, ininya tetap 2, 3. Seperti ini. Kita cari yang terkecil. Nah, terkecil itu bisa Senin, Selasa, bisa Kamis, Jumat, ya, bisa Minggu, Senin. Nah, gitu. Nah, kita pilih 2 yang terkecilnya, contohnya di sini, Kamis dan Jumat. Nah, berarti untuk pekerja berikutnya, kebutuhan pekerja berikutnya berarti di sini 1, 1, 2, 2, 1. Nah, yang ini tetap 2, 2. Ya, seperti ini. Nah, di sini misalkan yang terkecil kita ambil 1 dan 1 di Senin, Selasa liburnya, berarti yang ini tetap, yang ini berkurang. Ya, dapat seperti ini. Nah, 2 yang terkecil bisa Sabtu Minggu atau Minggu Senin. Nah, misalkan Sabtu Minggu di sini liburnya untuk pegawai ke-6. Nah, dapat sisa 1. Nah, ini tinggal 1 nih. Yang ini 0 semua, ya sisanya 1. Nah, berarti kalau kita lihat seperti ini, kita bisa mempekerjakan 6 orang, ya, pekerja tetap, ya, dengan hari libur yang berbeda. Nah, yang satu ini, ya berarti ini ada kebutuhan di hari Sabtu, ya, 1 orang yang tidak bisa dikerjakan oleh 6 orang ini. Ya, ini kalau kita mempekerjakan pegawai tetap, 1 orang untuk pekerjaan ini, maka akan boros ya, karena Senin sampai Jumat dan Minggu ini dia tidak dibutuhkan. Nah, biasanya kalau terjadi seperti ini kita bisa meng-hire, part-timer ya, yang hanya bekerja hari Sabtu saja, dan biasanya kalau libur kayak gini memungkinkan gitu ya, mencari orang yang bekerja di hari libur. Nah, ini, teknik penjadwalan, yang disebut cyclical scheduling untuk pekerjaan-pekerjaan jasa, ya, yang di sini fokusnya adalah menjadwalkan orang, ya. Nah, sampai di sini dulu, mudah-mudahan dengan beberapa metode atau teknik yang dipelajari di pertemuan ini, itu bisa memberikan tambahan wawasan ke rekan-rekan semua, dan nanti mungkin di kesempatan online, pertemuan online, kita bisa lanjutkan dengan diskusi dan juga latihan soal ya, untuk memantapkan pemahaman yang sudah dipelajari di materi ini. Oke, sampai di sini saja. Semoga bermanfaat.